Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Bella. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan PKL 4 kami. Di mana judul laporan PKL 4 kami yaitu penerapan e-Puskesmas dan SP2TP dalam pelaporan serta penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas Sarawang tahun 2020. Di mana CI akademik kami yaitu Bapak Al-Kudri SPD MPD dan CI Puskesmas kami yaitu Ibu Vera Anggraini AMDPK. Mahasiswa PKL yang ada di Puskesmas Sarawang yaitu ada 3 orang. Yang pertama Ananda Iswayudi Prasetyo, lalu saya sendiri Anissa Bella, dan yang terakhir yaitu Afiska Finazea. Baiklah, langsung saja yaitu latar belakang. Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan pada saat PKL 4 di bulan Maret kemarin, kami menemukan beberapa kendala ataupun masalah. Yaitu yang pertama untuk e-Puskesmas, sebenarnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Puskesmas, yaitu seperti pada registrasi rawat jalan dan dalam pelaporan. Hanya saja terkadang terdapat kendala yaitu pada jaringan internet yang kurang stabil sehingga memperlambat pada proses pendaftaran. Lalu untuk SP2TP atau sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dan data untuk setiap bulannya akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Padang, baik secara komputerisasi ataupun diantarkan langsung oleh petugas ke Dinas Kesehatan Kota Padang. Lalu untuk masalah pada dalam proses penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas Sarawang ada beberapa masalah, yaitu yang pertama pada sistem pendistribusiannya, yaitu di mana berkas rekam medis dibawa langsung oleh pasien ke poli tujuan setelah pasien mendaftar. Padahal seharusnya berkas rekam medis tersebut diantarkan oleh kurir ke poli tujuan, bukan dibawa oleh pasien. Lalu yang kedua yaitu assembling dan indexing tidak dilaksanakan di Puskesmas Sarawang. Lalu yang ketiga untuk sistem pemusnahan. Pada sistem pemusnahan ini sudah pernah dilakukan 1 kali di Puskesmas Sarawang, tapi pemusnahannya tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu berkas rekam medis yang dimana pasiennya sudah tidak berkunjung selama 5 tahun terakhir akan langsung dibakar atau dibuang. Itulah makanya disebut tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam laporan ini yaitu bagaimanakah sistem pelaporan dan penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas Sarawang tahun 2020. Lalu ada tujuan. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui sistem pelaporan dan sistem penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas Sarawang tahun 2020. Lalu berikutnya yaitu tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu ada 4, yaitu yang pertama mengetahui sarana dan prasarana yang berkaitan dengan sistem informasi pada unit kerja rekam medis di Puskesmas Sarawang tahun 2020. Lalu yang kedua yaitu mengetahui penggunaan aplikasi e-Puskesmas yang berkaitan dengan sistem informasi di Puskesmas Sarawang. Lalu yang ketiga yaitu mengetahui informasi pada aplikasi e-Puskesmas yang berkaitan dengan pelayanan pasien di Puskesmas Sarawang. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas Sarawang tahun 2020. Berikutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu ada 3. Nah, yang pertama yaitu bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa yaitu dapat menambah wawasan atau pengetahuan, dapat menambah pengalaman dan keterampilan dalam mempraktekkan ilmu yang didapatkan ataupun materi dan teori yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Lalu bagi Puskesmas. Nah, bagi Puskesmas yaitu dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk meningkatkan mutu Puskesmas yaitu di unit kerja rekam medis.
Nah, lalu manfaat bagi akademik. Nah, manfaat bagi akademik ini yaitu dapat menjadi salah satu bahan untuk mengembangkan ataupun menyesuaikan materi yang didapat di bangku perkuliahan dengan kondisi di puskesmas. Dan laporan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pedoman untuk pembuatan laporan PKL untuk yang selanjutnya. Lalu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Puskesmas ini juga biasa disebut dengan FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Nah, lalu ada pembahasan sedikit tentang Puskesmas Rawang. Puskesmas Rawang yaitu berada di Kecamatan Padang Selatan yang berlokasi di Komplek Perumahan Jondul Rawang. Nah, wilayah kerja Puskesmas Rawang ini terdiri dari 3 kelurahan. Yang pertama yaitu Kelurahan Rawang, yang kedua Kelurahan Mata Air, dan yang ketiga yaitu Kelurahan Teluk Bayur. Selanjutnya yaitu pengertian e-Puskesmas dan SP2TP. Nah, e-Puskesmas ini merupakan sistem dinamis yang dapat menyesuaikan kebutuhan dari pengguna. Aplikasi ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk stand-alone komputer atau yang dimaksud dengan hanya satu unit komputer dalam puskesmas yang disebut dengan sistem offline. Nah, lalu ada pengertian SP2TP, yaitu merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya kesehatan pelayanan di puskesmas, yaitu yang bertujuan agar didapatnya semua data hasil dari kegiatan puskesmas dan maupun semua data yang berkaitan. Lalu sistem penyelenggaraan rekam medis di Puskesmas Rawang. Nah, yang pertama yaitu filing. Filing atau sistem penyimpanan di Puskesmas Rawang menggunakan sistem penyimpanan family folder, yaitu di mana satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan keluarga terdekat memiliki satu nomor rekam medis dan satu kartu berobat, atau yang berada dalam satu kakak atau kartu keluarga yang sama. Nah, kartu berobat tersebut wajib dibawa jika berobat oleh salah satu anggota keluarga tersebut. Lalu ada sistem penomoran. Sistem penomoran di Puskesmas Rawang ini yaitu untuk penomoran 2 angka awal, yaitu berbeda untuk setiap wilayah kerja Puskesmas Rawang. Yaitu untuk wilayah Rawang yaitu diberi dengan nomor awal 01, untuk wilayah Mata Air diberi dengan 2 angka awal 02, dan untuk wilayah Teluk Bayur yaitu diberi dengan 2 angka awal yaitu 03. Kesimpulan dan saran yang kami dapatkan dalam laporan ini yaitu untuk kesimpulannya, di Puskesmas Rawang untuk kendala atau masalah yang kami dapatkan yaitu jaringan internet yang terkadang kurang stabil, dan ada beberapa sistem yang tidak berjalan sesuai dengan SOP atau prosedurnya. Nah, untuk sarannya yaitu sebaiknya koneksi jaringan WiFi atau internet yang digunakan oleh puskesmas lebih stabil agar saat pelayanan berlangsung tidak terjadi gangguan jaringan ataupun time out. Dan perlunya tambahan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis untuk petugas rekam medis di puskesmas agar lebih memahami dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.